Anak-anak, nikmat ini jika kau tidak syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukuri nikmat-nikmat yang kuberikan padamu, maka akan kulipat gandakan. Jika kau kufuri, maka siksaku sungguh sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Anak-anakku, lantas syukur itu yang bagaimana? Apakah hanya alhamdulillah? Itu syukur, tapi syukur lisan anak-anak. Syukur ada syukur lisan. Lisannya terima kasih ya Allah dan alhamdulillah. Lisan qalbiyah, hatinya merasa mendapat nikmat dari Allah dan syukur kepada Allah. Kemudian syukur fi'li, yaitu menggunakan nikmatnya Allah ini digunakan menurut apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Syukur yang sempurna adalah tiga-tiganya, ya syukur qalbiyah, syukur fi'liyah, dan syukur aqwaliyah. Hatinya merasa ini nikmat Allah Ta'ala, bergetarlah di hatinya. Lisannya bilang alhamdulillah, dan tindakannya, aku diberi nikmat ini, diberi ilmu ini untuk ibadah kepada Allah, diberi harta ini untuk ibadah kepada Allah, diberi jabatan ini, diberi sehat badan ini, semua digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan kau diberi lillah dan billah, diberi kesempatan untuk berjuang untuk fafirillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ini, untuk digunakan mengajak umat dan masyarakat kembali kepada Allah SWT. Jika ini tidak kita gunakan, maka akan dicabut kembali oleh Allah SWT. Maka ada satu dawuh, jika kita mohon nikmat dari Allah, nikmat sehat, nikmat apapun, termasuk nikmat ekonomi, jika nikmat ini tidak ingin diambil kembali Allah, maka nikmat harus diikat dengan ikatan yang kuat, yang tidak akan lepas dari tangan kita nikmat itu. Lantas dengan ikatan apakah nikmat itu? Yaitu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila nikmat disyukuri, tidak akan diambil oleh Allah nikmat itu. Tapi kalau tidak disyukuri, bukan hanya diambil, tapi dibalik dan diseksa untuk orang itu sendiri. Anak-anakku, wahai anakku, ya ketahuilah apa yang kami pesankan ini, jalankan betul-betul. Mumpung kau masih muda, masih punya kesempatan yang luar biasa. Tadi dikatakan oleh sebelum saya bahwa kehidupan yang akan datang ditentukan oleh kehidupan remaja masa kini. Jika remajanya bangkit, amanu wa taqau, remajanya adalah militan semua dalam untuk ibadah kepada Allah, maka di kemudian hari kehidupan diisi oleh anak-anak yang senantiasa takwa kepada Allah SWT. Tapi jika remajanya akan hancur berantakan, tidak takwa, hanya mengikuti hawa nafsu saja, kehidupan yang akan datang itulah cerminan yang akan datang. Hancurlah kehidupan nanti anak-anakku. Para hadirat yang kami hormati dan anakku, ketahuilah bahwa di kemudian hari di tanganmu lah masyarakat yang akan kau hancurkan atau kau perjuangkan, terserah kamu. Kalau kau mau memperjuangkan, kau akan jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Bahyai. Tapi jika kau tidak mau memperjuangkan, kau akan jadi laknat oleh Allah, akan ikut iblis di neraka jahanam. Anak-anakku ini, para bapak, para ibu yang kami hormati, mari anak-anaknya kita dukung dari belakang. Kita doakan mudah-mudahan dapat taufik hidayah oleh Allah SWT. Anak-anakku dalam perjuangan wahdiyah bukan hanya bicara batiniah. Setelah hidayah telah disusun suatu sistem perjuangan yang konkret. Ada tadi saya katakan lembaga-lembaga tentang kehidupan ekonomi, pendidikan, kami ikut membaur. Kita bangun lapangan pekerjaan yang banyak, hingga pengamal wahdiyah nanti terangkat ekonominya. Dengan ekonomi yang kuat akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mari siapkanlah masa depanmu untuk menyongsong hari esok yang gemilang ini. Anak-anakku, jangan dari anak remaja yang gelap masa depannya, yang nantinya akan jadi sampah-sampah masyarakat, menghambat perjuangan fafirillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan remaja yang jelek ini, yang tidak siap, banyak karena gara-gara remaja orang tuanya dimasukkan neraka oleh Allah karena anak-anak remajanya. Anak-anakku, mengapa demikian para anak-anakku? Banyak peristiwa besok di yaumil akhirah anak-anakku, di mana orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istri, sebaliknya istri lari suami, anak keturunan lari dari nenek moyangnya. Semua saling tuntut menuntut satunya lain. Pemimpin dengan umatnya
rakyat dengan pemerintahnya. Besok dia yaumil akhirah di hadapan Allah saling tuntut menuntut karena ada hak-hak yang belum dipenuhi. Akhirnya mereka, anak-anakku, salah satu remaja yang pertama kali berteriak, "Ya Allah, ini orang tuaku yang dulu menyekolahkan aku, meninggali harta yang cukup banyak hingga kehidupanku layak dan mapan. Tapi sayang, ya Allah, orang tuaku tidak mengenalkan aku kepada Allah, sehingga aku berlarut dan akhirnya aku dosa masuk neraka. Karena itu dari orang tuaku, ya Allah, aku tidak mau masuk neraka. Orang tuaku yang harus jadi ganti masuk neraka, dia mati pada Allah." Karena si anak sudah berani nurut pada orang tua juga tampil bicara, "Ya Allah, hai anak-anakku yang aku sekolahkan, aku didik menjadi orang yang berhasil, ya Allah. Tapi ketahui, ya Allah, bahwa dia dulu kalau godo saya tidak bisa disemayani. Hingga dia minta apapun harus spontan, sampai aku lupa barang haram saya tendang, hingga sekarang aku mau masuk neraka. Gara-gara dia aku ibadahnya kurang, ya Allah, maka aku tidak mau masuk neraka. Anakku sekarang harus ganti saya di neraka jahanam, anak-anakku nanti. Ini akan terjadi pada kamu nanti kalau kamu tidak waspada, nak. Ya, wahai Bapak Ibu, ini akan terjadi pada kita. Sekarang kita duduk dalam majelis yang mulia ini, besok kita ketemu lari pada Bapak Ibu. Kita ketemu Mbak Yai lari, kita ketemu saudara kita lari, kita ketemu para PW lari yang dulu sering membimbing kita. Kita ketemu guru kita lari, kita ketemu pemimpin kita lari. Karena ada hak yang belum kita penuhi. Untuk itulah anak-anakku, sebelum kita dituntut oleh mereka, orang tua dan masyarakat, mari kita sampaikanlah hak mereka, yaitu iman dan Islam pada mereka. Tapi kita akan berbicara, "Tuh Romo Yai, saya tidak berani menyiarkan Wahidiyah, saya anak kecil, saya anaknya orang kecil, bukan anak orang pejabat, bukan anaknya orang kaya. Bagaimana aku bisa menyiarkan kepada pejabat? Saat ini ketemu aja tidak bisa, bagaimana aku menyampaikan? Tapi aku kalau tidak menyampaikan, besok dituntut di hadapan Allah." Kata Mbak Yai, tidak ada jalan buntu. Kalau kamu lahiriah tidak mungkin. Misalkan kita pada pejabat tinggi atau orang kaya, karena kita orang kecil tidak bisa ketemu. Tapi kita bisa berdoa, mudah-mudahan ya Allah, para pejabat itu diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Orang-orang besar diberi taufik hidayah. Dengan taufikmu ya Allah, dia akan taat kepadamu. Maka tidak ada alasan, hai anak-anakku, bahwa kamu merasa anak kecil. Tidak ada alasan para hadirat kita orang kecil. Doa kita lebih mustajab para hadirat. Sayyidina Umar karramallahu wajhah, Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah memberangkatkan pasukan perang. Beliau memesan pada pasukan perang termasuk Khalid bin Walid kalau tidak keliru, "Wahai laskar Islam, kamu jumlahnya sangat sedikit dibanding tentara musuhmu. Pengalamanmu kalah banyak, logistikmu kalah, peralatan perang kalah, pengalaman kalah. Kau serba kalah kalau dibanding lawanmu. Tapi jangan berkecil hati bahwa lawanmu tidak memiliki apa yang kau miliki. Kau telah memiliki sesuatu yang sangat berharga sekali, yaitu ad-du'a sulahul mu'min. Doamu ini nanti akan buat mustajab hingga kau dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdebe-debe kepada Allah, menangis kepada Rasulullah SAW, kau akan ditolong oleh Allah SWT, dan kemenangan demi kemenangan akan dicapai umat Islam. Ini terbukti betul anak-anakku remaja, ketahuilah. Pada waktu menggempur benteng Basrah anak-anakku, di sana di Basrah di Irak ada benteng Romawi yang sudah 1 bulan dikepung oleh umat Islam, tidak bisa dijebol. Hingga pada waktu itu laporan kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa laskar Islam tidak mampu menjebol benteng Basrah. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan Khalid bin Walid untuk menggantikan. Khalid bin Walid menggerakkan pasukannya dalam 3 hari 3 malam tidak berhenti. Akhirnya sampai di Basrah. Ketika sudah serah terima jabatan dalam satu kemah, Khalid bin Walid mengajak mujahadah. Semua mari berdoa, menangis kepada Allah, minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kemenangan kita ini akan diberikan oleh Allah pada saat ini juga. Pada saat mujahadah itulah kemudian si Khalid bin Walid menangis, dan setelah mujahadah dia berkata, "Wahai saudaraku laskar Islam, insya Allah nanti jam 12 malam benteng Basrah akan kita kuasai."
Kemudian yang lain yang dulu memegang, lantas bagaimana Anda berkata itu? Saya sudah mengepung dalam 1 bulan tidak bisa dikepung, kuat sekali benteng Basra itu. Kita ingat dawuh Sayyidina Umar, kita serba kalah dengan lawan kita, kekuatan, pengalaman logistik. Tapi kita punya doa, kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memohon pada dia. Dan saat kita mujahadah tadi, aku ruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketemu Rasul. Dan saat itu aku diajak makan bersama Rasul di dalam benteng Basrah itu. Maka aku yakin karena Rasulullah telah mengajak aku makan dalam benteng Basrah, maka Basrah akan kita kuasai nanti malam. Semua tidak berani membantah, tapi teka-teki apa betul apa yang dikatakan Khalid bin Walid. Ketika dalam ketegangan yang demikian ini, datanglah setitik hitam dari kejauhan. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, tampaklah seorang jenderal dari Romawi. Anehnya dia tidak bersenjata, hanya berkuda dan sendirian tanpa pengawal. Kemudian datang berkhidmah, dia bertanya, siapakah pimpinan laskar Islam di sini? Ditanyakan Khalid bin Walid. Siapa Anda? Aku jenderal dari Romawi. Aku ingin ketemu beliau. Dipersilahkan, akhirnya ketemu Khalid bin Walid. Ya Khalid bin Walid, aku dengan ini akan menyatakan amanu kepada Allah dan Rasulnya. Ayah saya menyatakan masuk Islam dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Khalid bin Walid, aku terima syahadatmu, tapi bagaimana aku percaya ini dalam situasi perang? Aku tidak bisa menerima begitu saja, kecuali dalam keadaan aman mungkin aku menerima. Ini dalam keadaan perang, bukan aku tidak percaya pada kamu, tapi ini dalam keadaan perang. Kemudian jenderal itu, aku memahami apa yang ada di hatimu. Sebagai bukti bahwa aku betul-betul ikhlas masuk Islam. Nanti malam jam 12 gempurlah Basrah. Dan nanti ketika sudah digempur, yang selama ini kamu tidak bisa membuka benteng, akan kubuka dari dalam benteng dan kamu bisa masuk dengan pasukanmu. Mudah-mudahan apa yang katakan kamu itu disertai hidayah Allah SWT dan kamu tidak menipu kami. Alhamdulillah pada waktu malam tadi digempurlah Basrah. Khalid dipimpin Khalid bin Walid dengan sendiri, dan semua umat Islam terus berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh, bergetarlah jiwa orang Romawi, menjadi kecil hatinya. Dan saat itulah janji jenderal tadi, dibukalah benteng Basrah, dan saat itulah masuk pasukan Islam, dan betul jam 12 bisa dikuasai umat Islam. Para hadirin yang kami hormati, apapun kesulitan kita dalam perjuangan, apapun kesulitan kita dalam rumah tangga, dalam apapun kesulitan kita dalam negara kita yang sedang mengalami keadaan ini, kalau kita betul-betul menangis, merintih kepada Allah, akan dibukakanlah pintu kesaksian-kesaksian itu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan akal pikiran, membanggakan usaha kita, kita akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, la tadbir nafsaka wa yudbiru ilaika. Wahai orang-orang yang ingin dekat pada Allah, janganlah kau mengatur dirimu, membanggakan dirimu, menggantungkan kesuksesan pada dirimu sendiri, padahal Allah sedang menata dan mengatur kamu. Apabila kau telah membanggakan dirimu, menyerahkan persoalanmu pada diri sendiri, Allah akan cuci tangan dari persoalanmu dan tidak akan menolong kamu. Karena itu para hadirat, setinggi ikhtiar kita, mati-matian usaha kita, kita harus tidak lepas bahwa kita senantiasa tawakal, pasrah kepada Allah, dan lillah dan billah, diniat ibadah kepada Allah. Insya Allah anak-anakku, jika ini kau pegang, kau nanti akan berkembang dari remaja-remaja yang punya prestasi di kemudian hari, bisa kehidupan yang gemilang, bisa mengisi kehidupan bernegara di semua sektor kehidupan anak-anakku. Mudah-mudahan ini semua nanti diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk karena itu tidak cukup kita hanya begitu saja, tapi harus uzlah, harus mujahadah, menangis kepada Allah setiap saat. Harus sekolah dengan sungguh-sungguh, semua ilmu dan keterampilan yang kita kuasai untuk bekal berjuang di kemudian hari ini. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi para hadirat bangsa Indonesia, umat dan masyarakat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi bangsa Indonesia ini ditolong oleh Allah dari kesulitan-kesulitan, dari cerai-berai yang salah menyalahkan satu yang lain. Mudah-mudahan di jalan korib wa alif satu dengan yang lain, saya bau membau satu dengan yang lain, sebagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kami hormati, di lain pihak mari kita tengok saudara-saudara kita di sana
yang belum kenal wahidiyah dan ajarannya, dikuasai oleh nafsunya, api nafsu telah membakar dirinya, lupa daratan anak-anakku. Kalau mereka itu kita doakan, kita panggil, mereka nanti akan menuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat monggo kita tahu kekuatan batin kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum kenal Allah ini segera dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. 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 Para hadirin hadirat, anak-anakku yang berbahagia, tengoklah di ujung sana saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Di ujung sana saudara-saudara kita seseluruh dunia, antar bangsa-bangsa. Masih banyak yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak yang dikuasai nafsunya. Dia makin tidak sadar bahwa dia telah dijajah oleh nafsunya. Dia kelihatannya ibadah, tapi sungguhnya bukan ibadah kepada Allah. Dia menghambakan diri kepada dirinya sendiri. Dia ibadah bukan karena perintah Allah. Dia ibadah karena ingin selamat dari neraka, ingin surga. Dia bekerja bukan karena perintah Allah. Dia bekerja hanya karena uang. Dia makan bukan karena perintah Allah. Dia bukan makan karena lapar. Dia tidur karena kantuk. Mari kita selamatkan mereka dari cengkeram hawa nafsunya. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fiyudati wa amda. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fiyudati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fiyudati. Para hadirin hadirat anak-anakku, mari sowan pada Allah di belakang Rasulullah membaca salat ma'rifat, yaitu salawat yang isinya memohon kepada Allah, ditenggelamkan ke samudra keesaan Allah sehingga tidak bisa melihat, tidak mendengar, tidak diam, tidak bergerak. Pendengarannya, geraknya, diam, semua digerakkan oleh Allah SWT. Dan mohon kita diberi nikmat yang sempurna, diberi maghfirah yang sempurna, diberi nikmat yang sempurna, diberi ridha kepada Allah yang sempurna dan diridhai Allah Ta'ala, diberi cinta kepada Allah dan dicintai Allah yang sempurna. Mari kita nangis, kita bayangkan di hadapan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para anak-anak kita, keluarga kita, para hadirat kita suwunkan. Anak kita di rumah, saudara kita di rumah, mari kita tuntun, kita sowankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kama anta alu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu. Nas'aluka Allahumma bi'aqtihi andurikona filujjati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'izza wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa
wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuk wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat anak-anakku, mari kita sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang nanti terutama di yaumil akhirah, terutama di sakaratul maut, semua membutuhkan pertolongan Rasulullah. Sakaratul maut, kita tidak kenal kanjeng Nabi, kita mati dan su'ul khotimah. Di sana ketika orang sedang sakaratul maut, roh sudah diimbun wafat, maka nenek moyang kita, ayah kita, dia berkata, wahai anakku, aku telah mati lebih dahulu. Ternyata siksa kubur tidak ada, itu cuma bohong. Dan ini saya bawakan air, kamu rupanya dahaga. Kalau ini tidak dapat pertolongan, kita terpencet bujukan setan dan kita ikut setan ke neraka, anak-anakku. Pada saat yang sangat kritis ini, para anakku, Rasulullah SAW datang menjemput kamu. Tapi sayang, karena kita di dunia tidak pernah hubungan dengan kanjeng Nabi, di akhirat kita sekarang tidak kenal bahwa yang datang itu kanjeng Nabi. Hingga kanjeng Nabi tidak dapat menolong, wahai umatku, aku nabimu datang kepadamu, tapi sayang, kau justru lari dariku. Anak-anakku yang berbahagia, ada suatu riwayat anak-anakku, yaitu ada seorang ayah dan anak pergi berhaji. Di tengah perjalanan anakku, sang ayah mati. Kemudian anak ini bingung, terutama ayahnya oleh Allah, wajahnya bukan wajah manusia lagi, wajah binatang, anak-anakku. Anak ini menangis, mengapa ayahku kok berubah wajahnya? Dia lari ke sana kemari untuk minta pertolongan, tapi sayang tidak ada orang pun karena di padang Sahara. Dengan keputusasaannya, anak ini pulang kembali ke janda orangnya dengan langkah yang gontek, dengan putus harapan. Tapi tidak diduga, di dekat mayat ayahnya itu berdirilah seorang yang tampan, yang tenang dan dingin wajahnya. Yang lebih terkejut lagi, wahai anakku, anak ini melihat orang tuanya sudah kembali jadi manusia lagi, anak-anakku. Kemudian anak ini dengan gemetar bertanya, wahai priantun yang budiman, siapakah anda sebetulnya, dan mengapa orang tuaku yang tadi sudah berubah menjadi binatang sekarang binatang manusia lagi? Wahai anak muda yang dicintai Allah, ketahuilah bahwa aku adalah Muhammad nabimu, wahai anakku. Aku datang ketika aku melihat orang tuamu mati dalam su'ul khotimah karena dosa-dosanya dia ketika hidupnya. Tapi anakku, ketahuilah, pada satu saat ayahmu itu pernah membaca sholawat kepadaku dengan ikhlas sekali. Bacaan sholawat itu aku simpan dan aku akan berikan pertolongan ketika sangat membutuhkan. Pada saat sakaratul maut aku diberitahu oleh Allah bahwa ada su'ul khotimah. Disitulah timing yang tepat. Aku ingin mengembalikan selawat kepadaku orang tuamu. Saat itulah aku bermohon kepada Allah untuk diampuni dosanya orang ini, dan Allah mengijabahi, akhirnya orang tuamu diampuni dan kembali dari manusia. Para hadirat yang kami hormati anak-anakku, begitulah hanya sebuah selawat dibaca dengan ikhlas. Apabila kalau kamu setiap hari hubungan dengan ikhlas, kau akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW besok di yaumil akhirah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaikanu wa aslahu wa ruhawalik wa qala lam tu abada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka wa inda rudda kuntu syason halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa rukahu adrikni wa qadhalam tu abada wa rabbini wa laysali wa inda rudda kuntu syason halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrik wa qadhalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda rudda kuntu syason halik. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi
Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasul, Ya Sayyidi, Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatin li hadratil ali ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatin li hadratil ali ya ayyuhal alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatin li hadratil ali. Para hadirat mari kita sowan pada Rasulullah, gandel jubahnya. Kita merasa gagal dalam usaha kita, ekonomi, rumah tangga, bahkan negara kita merasa gagal. Mari nangis pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kulo gagal dalam usaha kulo buntu jalan, kulo banyak bimbing dalam perusahaan kulo. Soal rumah tangga, ekonomi maupun negara banyak bimbing hingga tercapai tidak ada luar bangsa Indonesia. Ya Syafi'al Khalqi Habiballahi, sholatuhu alaika ma'salam, sholat wa dhallat ilati fi baldati ulbiyati. Ya Syafi'al Khalqi Habiballahi, sholatuhu sholat ulbiyati. Ya Syafi'al Khalqi Habiballahi, sholatuhu alaika mat sholat ulbiyati. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Para hadirat mari mohon ampun atas dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa pejabat-pejabat mulai Pak Lurah sampai presiden. Kita mohonkan ampun dosa-dosa mereka, diberi taufik hidayah. Orang tua kita di kuburan disiksa malaikat. Para hadirat mari kita doakan diampun dosanya. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil lana ma muslim bil wahidiyati li rabbil al. Ya Rabbana wir qarrib ali bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil lana ma musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir qarrib halif bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil lana ma musra'in bil wahidiyati. Ya Rabbana ufir qarrib halif bainana ya Rabbana. Para hadirat anak-anakku, ketahuilah dunia ini barokahnya sudah kurang banyak. Negara kita barokahnya kurang banyak. Mari kita mohonkan diberi barokah negara kita, barokah lautnya, barokah tanahnya, barokah pemerintahnya, barokah para pemimpinnya. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah.
Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah wa fi hadhil mujahadatil kubra 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 ya Allah. Istiraq. Al-Fatihah. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan bacaan kita Fafiru ilallah ini ditujukan di hati kita, hati keluarga kita, hati umat masyarakat, hingga mereka berbondong-bondong kembali kepada Allah. Dan kita baca waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Telah datang barang hak, yang batal pasti hancur dalam Al-Qur'an. Mari kita berteriak mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan ajakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa zairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wafiru ilallah. Wafiru ilallah. Wafiru ilallah. Wafiru ilallah. Wafiru ilallah. Wafiru ilallah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirat yang hormati, bisa anak-anakku yang saya cintai. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya
permohonan tadi diijabah oleh Allah SWT. Allah bersabda, ana inda dzunni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku, jika hambaku yakin ijabah maka akan ijabah padanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'aitum fa'aikinu bil ijabah, jika kau berdoa yakinlah bahwa doamu diijabah oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, anakku yang saya cintai, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya, kami sampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khosotaini fid dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, demikian ya, kalau nanti bapak akan pulang ya kami sampaikan selamat jalan. Yang penting di jalan jangan sampai banyak bicara, terus bermujadah kepada Allah sambil berapa saja di dalam kendaraan, jangan banyak ngomong-ngomongan, terus mujadah sampai di rumah. Dan selanjutnya terus tancut tali wondo untuk berjuang umat dan masyarakat. Kian aja billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghaus hadzal zaman an-nadhr wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.